Kalau kita berpikir tentang sebuah mesin, apalagi untuk mesin performa tinggi, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah ukuran yang besar, jumlah pistonnya yang banyak, dan yang paling utama adalah suaranya yang mantap. Cara paling gampang untuk mendapatkan lebih banyak power tanpa menggunakan turbo atau supercharger adalah dengan memperbesar ukuran mesinnya dan menambah jumlah piston. Dari situlah, lu bisa mendapatkan mesin V8, V10, dan V12. Tapi dengan mesin yang lebih besar, otomatis beratnya bertambah dan lu butuh lebih banyak ruang. Apalagi untuk mesin V12 yang punya 6 piston di sisi kanan dan kiri. Dua hal tersebut memiliki dampak negatif terhadap performa, baik itu dalam akselerasi, top speed, atau handling. Supaya tetap bisa pakai mesin yang besar, tapi juga untuk mengatasi masalah di atas tanpa pakai turbo atau supercharger, Ferrari telah menciptakan dan mengajukan paten untuk desain mesin yang cukup unik. Mesin ini menggunakan piston yang berbentuk oval dan menghubungkan piston kanan dan kiri dengan hanya satu connecting rod. Menarik banget kan? Itulah yang akan gue bahas di video hari ini. Sebelum gue mulai pembahasannya, gue pengen bilang dulu bahwa desain mesin berpiston oval bukanlah sesuatu yang baru. Dulu di tahun 1979, Honda pernah membuat sesuatu yang serupa pada motor Honda NR500. Mereka membuat motor ini dengan tujuan untuk kembali balapan di kelas 500cc pada World Motorcycle Grand Prix Series, atau yang lebih dikenal sebagai MotoGP sejak tahun 2002. Nah, gue pengen membahas sedikit tentang mesin ini dulu, sebelum balik ke mesin V12-nya Ferrari. Jadi, bagaimana cara Honda membuatnya? Secara sederhana, mereka menggabungkan dua piston menjadi satu dan diposisikan paralel dengan blok mesin. Inovasi ini terlahir karena Honda pengen bersaing dengan mesin 4 tak, berbeda dengan motor balap lain yang menggunakan mesin 2 tak. Kenapa jenis mesinnya penting? Itu karena untuk membuat mesin 4 tak menghasilkan tenaga sebanyak 2 tak, lu harus memiliki RPM yang 2 kali lebih tinggi. Selain itu, mesin ini harus lebih efisien dalam menghisap udara dan memiliki sistem katup yang lebih tahan panas pada RPM tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, mungkin lu bertanya, kenapa nggak mereka tambah jumlah pistonnya aja? Jawabannya adalah, karena dalam ajang World Motorcycle Grand Prix Series, semua mesin dibatasi untuk memiliki maksimal 4 piston. Dari situlah, mereka kepikiran untuk menggabungkan 8 piston menjadi 4, sehingga menghasilkan mesin V4 ini. Kelihatan bahwa sudah ada presiden terkait mesin berpiston oval. Lalu, apa yang membuat rancangan V12 ini berbeda? Perbedaannya terletak pada posisi pistonnya yang membentang keluar dari blok mesin. Selain itu, seperti yang gue singgung di awal, piston yang ada di kanan dan di kiri dihubungkan dengan hanya satu connecting rod pada kruk as. Beda dengan mesin pembakaran umum yang memiliki dua connecting rods untuk menghubungkan kedua piston di sisi kiri dan kanan. Kedua hal tersebut dapat mengurangi panjang total dari mesin V12, dan itu adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena terdapat dua hal positif yang dapat dihasilkan dari inovasi ini. Pertama, Ferrari bisa membuat mobil bermesin V12 dengan ukuran yang relatif lebih pendek. Tentu, mereka nggak mungkin membuat mobil sependek Pil P50 atau Reliant Robin dengan mesin V12. Tapi yang sudah pasti adalah, Ferrari nggak perlu menciptakan mobil yang panjang banget hanya untuk mesinnya. Emang apa keuntungannya dari mobil yang pendek? Keuntungannya adalah, mobil tersebut akan lebih lincah dan lebih responsif ketika dibelokkan. Dan hal positif yang kedua adalah, kalaupun Ferrari nggak membuat mobilnya lebih pendek, tersedia ruang tambahan di area mesin yang bisa diisi oleh MGU atau Motor Generator Unit yang biasa digunakan pada sistem hybrid. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan akselerasi dan memberi tambahan tenaga, baik itu untuk mobil bermesin tengah atau depan. Mendengar semua nilai plus tersebut, mungkin lu bertanya, kenapa mesin kayak gini nggak mainstream? Nah, untuk menjawab itu, terdapat dua masalah utama. Masalah pertama adalah, mesinnya memang canggih, tapi kecanggihan ini justru menghadirkan banyak malapetaka. Kalau kita kembali ke Honda NR500, mulai dari masa uji cobanya di Yatabe pada bulan Mei 1979, mereka menemukan banyak masalah dengan mesin ini, seperti kruk asnya yang nggak bisa berputar dengan mulus dan kurangnya pendinginan. Ketika Honda balik lagi pada bulan Juni, terdapat berbagai masalah baru yang mereka temukan, seperti kebocoran oli, katup yang gagal berfungsi, dan piston yang pecah. Saat datang waktunya untuk balapan pertama di Inggris, kedua rider Honda yaitu Mick Grant dan Takazumi Katayama mempersiapkan diri di jalur start. Sayangnya ekspektasi mereka nggak sesuai realita. Motornya Grant terguling pada tikungan pertama dan langsung terbakar. Gak lama kemudian, Katayama pun juga keluar dari balapan tersebut. Lanjut ke Prancis, keadaan semakin memburuk dengan Grant dan Katayama yang gagal kualifikasi. Seiring berjalannya waktu, Honda akan terus melakukan perbaikan dan pembaruan terhadap mesin V4 ini. Tapi semua upaya mereka tidak membawakan hasil yang bagus. 0 kemenangan, 0 podium, dan 0 poin.
Kelihatan ya bahwa masalah pertama dari mesin ini adalah berbagai inovasi dan teknologi yang digunakan justru membuatnya nggak bisa diandalkan. Kemudian masalah kedua terletak pada pembuatan piston ovalnya. Secara sederhana, lebih mudah bagi mesin pabrik untuk membuat piston lingkaran dibanding piston oval yang digunakan oleh Honda. Walaupun begitu, ilmu dan teknologi di zaman sekarang udah jauh lebih canggih dibanding dengan tahun 1979. Selain itu, dari beberapa artikel yang gue baca, mesin V12 ini direncanakan untuk memiliki bentuk piston yang lebih sederhana. Jadi gue yakin kalau Ferrari minimal bisa membuat prototipenya. Tetapi, belum ada kepastian juga bahwa Ferrari memiliki niat untuk membuat dan menggunakannya secara massal. Mungkin ini cuma pengajuan paten supaya nggak ada pihak lain yang mengambil idenya. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang mesin ini? Apakah menurut kalian akan dibuat? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!